Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibad Rajal Fitri dari program studi 3 SD semester 3 kelas A. Nah, di sini saya bersama dengan salah satu panitia dari PPKMB. Nah, mungkin kita langsung saja bertanya dengan beliau, oke? Sebelumnya perkenalkan dulu Mas, namanya siapa? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Bayu Abadi dari program studi pendidikan ekonomi semester 5. Kebetulan dalam kegiatan PPKMB ini saya bertugas menjadi panitia di si ibadah. Oke. Beliau adalah Mas Bayu Abadi, salah satu panitia di si ibadah. Ya, langsung pertanyaan pertama aja ya. Siap, siap. Jadi apa sih peran Mas Bayu sendiri dalam kepanitiaan PPKMB tahun ini, terutama di dalam si ibadah? Oke, peran saya dalam kegiatan PPKMB ini, terutama dalam si ibadah itu, saya ditugaskan sebagai perwakilan dari mahasiswa untuk mengatur jalannya kegiatan keagamaan, terutama pada saat ibadah sholat zuhur dan asar. Nah, jobdesk saya yaitu di bagian untuk mengatur dari teman-teman mahasiswa putra supaya bisa lebih teratur dan lebih rapi dalam pengkondisian untuk berwudu. Jadi nanti tugas saya itu begini Mas, mengatur teman-teman itu kan naik ke lantai 2. Nah itu terus saya mengatur untuk peletakan sepatunya itu nanti di mana, kemudian dirapikan. Setelah itu kan masuk ke tempat wudu. Nah setelah masuk ke tempat wudu kan tempat wudunya kan terbatas dengan jumlah mahasiswa yang banyak. Jadi situ peran saya itu mengkondisikan dari teman-teman mahasiswa supaya bisa lebih teratur, nggak desek-desekan. Jadi nanti kayak setelah ini selesai wudu nanti langsung diarahkan ke atas untuk mengikuti kegiatan jamaah sholat zuhur dan juga sholat asar seperti itu. Kemudian persiapan apa aja sih yang sudah dipersiapkan untuk nantinya mahasiswa yang ketika akan melakukan sholat zuhur datang, kemudian dari juga sudah mempersiapkan apa aja? Oke, pertama dari si ibadah sendiri kan sudah melakukan terkait dengan koordinasi yang dilakukan itu terkait penyetingan nanti dari teman-teman mahasiswa ketika pada saat datang, kemudian berwudu dan juga nanti melaksanakan ibadah sholat. Setelah itu kondisian menuju ke acara kembali. Nah persiapannya tentu saja menyiapkan tempat wudu supaya rapi, bersih, supaya kan lebih enak lagi. Kemudian di atas juga kita menyediakan seperti biasanya ya, tempat dibersihkan gitu, dengan bantuan dari pihak-pihak yang terlibat seperti itu. Oh ya, untuk Mas Bayu Abadi ini baru mengikuti panitiaan PPKMB tahun ini atau tahun lalu sudah mengikuti? Kebetulan saya sudah 2 kali di kepanitiaan PPKMB ini, dan juga tahun kemarin mengikuti di si ibadah juga dengan jobdesk dan tugas kurang lebih sama seperti itu. Mungkin kira-kira apa sih yang membedakan PPKMB tahun sekarang dengan tahun kemarin? Untuk bagian yang mana? Dari Di si ibadah? dalam ibadah aja. Oke, kalau dari si ibadah, kalau untuk tahun kemarin itu kan kita penyetingan ibadahnya itu dibagi menjadi 2 kloter. Jadi untuk sholatnya itu ada 2 kloter, yang pertama dan yang kedua. Nah, untuk tahun ini kita 1 kloter, kembali lagi 1 kloter. Jadi nanti dari teman-teman mahasiswa baik putra maupun putri yang melaksanakan sholat nanti langsung. Kalau yang nggak melaksanakan sholat kan nanti ada kajian Acara sendiri yang kemudian konspirasi. Jadi untuk bedanya kalau tahun ini nanti diselenggarakan dalam 1 kloter saja, dijadwalkan harapannya supaya bisa dalam 1 kloter gitu. Oke, mungkin sekian saja ya wawancara saya terhadap Mas Bayu Abadi. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Bayu yang telah menyempatkan waktunya untuk kami tanya-tanya. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dengan kakak siapa nih? Oke. Kita boleh kenalan dulu namanya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Adi Nawawi, biasa dipanggil Awi. Saya pemandu dari kelompok 2. Saya dari prodi psikologi semester 5. Kalau asalnya sendiri itu dari mana? Asal rumah? Baik, saya aslinya dari Brebes. Brebes. Ya. Ya, saya di sini bisa apa
Napak bisa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda juga bisa. Coba bahasa Napak dulu, bahasa Oke. Napak dulu. Bahasa Napak inyong rasa inyong li. Nyong geli. Iya. Kalau sudah saya lapar gimana? Abi teh dahar. Oh, keren. Oke. Dari kelompok berapa, Mas? Iya, saya dari kelompok 2, Mas. Oh, dari kelompok 2. Oke. Kalau di dalam kelompok 2 itu ada berapa sih anaknya? Oke. Untuk apa namanya aslinya itu ada 21 ya Mas. Terus tapi yang 2 itu mereka izin ikutnya PKMP tahun depan karena mereka izin karena ada hal yang apa namanya urgent. Ya. Alhasil ya 19 ya. Oh, nah terus dari satu kelompok itu nih ada nggak sih anak yang paling kakak itu yang paling wah gitu di dalam salah satu kelompok itu? Wah, itu ada banget. Siapa itu namanya? Bisa namanya Afifah. Dia Afifah. cewek ya. Ada 8 cewek ya di kelompok saya itu Pipa satu-satunya cewek yang paling excited, paling dia extrovert gitu dan serta paling ceria gitu. Karena auranya sangat excited banget. Wih, keren. Sampai saya bikin pusing sama itu anak. Selain Afifah mungkin ada si siapa ya, saya lupa namanya, tapi itu yang suka sama Afifah biasanya. itu laki-laki berarti? Bukan cewek. Oh, saya juga. Oh, Untuk laki-laki di kelompok saya semuanya pada introvert lah. introvert tuh, aduh. Oke. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, Oke. baik. Nah, di sini kan kakak sebagai pemandu nih. Nah, mungkin peran dalam memandu adik-adiknya yang masih baru ini bagaimana sih? Mungkin bisa di-spill Oke, baik. sedikit. Dalam memandu adik-adik ini ya, Iya. mana itu di kelompok saya banyak drama banget. Alhasil saya tadinya itu kita pakai dengan teknik komunikasi. Nah, saya komunikasikan terlebih dahulu adik-adiknya bagaimana dan gimana serta apa saja sistem dan perkembangan dalam pengimbauan dari PPKMB ke adik-adik maba. Terus juga saya mengobrak-abrik yaitu mengwanti-wanti bahwasannya kalian itu harus kompak, kalian itu harus gini harus sesuai dengan ketentuan dari PMB untuk melakukan PPKMB hari ini. Terus juga melakukan pendekatan, terus melakukan komunikasi secara lebih mendalam dengan adik-adik, apalagi yang orangnya itu agak sedikit minim untuk bersosialisasi di kelompoknya. Nah, mungkin kalau untuk orang-orang yang minim bersosialisasi nih, nah mungkin bagaimana sih cara kakak agar orang tersebut itu juga mau bersosialisasi dengan yang lain, walaupun itu sedikit lah. Itu saya pertama-tama ya ngomong terlebih dahulu kepada ada yang yang kurang itu dalam bersosialisasi. Saya ngobrol terlebih dahulu sama dia, terus apa keperluannya, apa yang belum tahu, dan ditanyakan aja apa tentang PPKMB, terus kenapa bisa bisa sekolah di sini, maksudnya bisa kuliah di sini, terus apa aja kita basa-basi terlebih dahulu. Hasil habis itu kita mencoba untuk lebih dekat juga ke adanya sehari-harinya bagaimana. Terus juga ada itu biasanya kalau di rumah emang suka ngobrol atau gimana, pokoknya kita lebih mendalam lah, seperti kita ngobrol dua mata gitu. Nah, sekiranya dia udah mulai terpancing untuk mengobrol dan menceritakan tentang dirinya, nah baru kita menyampaikan, kita ini di kelompok, kalau misal kamu butuh apa-apa tanya aja ke kakak, atau kamu bisa untuk menanyakan ke teman kelompok kamu. Berarti intinya dengan pendekatan yang secara instan ya, Instan, gitu ya. sebutnya. Ya, basa-basi, mulai mendalam, kita pancing dia untuk bercerita dulu. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya kak. Ya. Untuk kak sendiri itu mengikuti panitia itu baru sekarang atau tahun kemarin sudah? Ya, ini baru sekarang, baru pertama kali ini. Baru pertama kali. Iya. Berarti apa sih yang paling berkesan dalam ini acara ini? Paling berkesan ya, menurut saya paling berkesan itu suasananya, terus hiburannya, serta vibes yang berbeda. Kalau misal berkaca dari pengalaman PPKMB saya dulu pas tahun 22 itu kayak kurang aja untuk kamunya. Kalau sekarang itu lebih semarak lah. Ya. Itu. Ya mungkin itu ya. Cukup sekian yang saya tanyakan mungkin kepada Mas Alwi. Terima kasih banget sudah menyempatkan waktunya menjawab pertanyaan dari saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibad Fazal Fitri.
dari Prodi PGSD kelas 3A. Oke, di sini masih di hari PPKMB yang kedua setelah tadi saya mewawancarai salah satu pemandu di dalam PPKMB tersebut, yaitu ada Mas Anawawi di kelompok 2. Nah, sekarang saya bersama salah satu peserta PPKMB pada tahun ini. Nah, mungkin kita langsung saja tanya-tanya dengan peserta tersebut. Oke, yang pertama mungkin, nah, siapa sih namanya dulu? Bisa dikenalkan? Perkenalkan, nama saya Lisa Stianingrum, mahasiswa baru program studi pendidikan bahasa Inggris. Oke, kalau alamatnya di mana? Alamat rumah mungkin atau alamat sekarang tinggal nggak? Untuk alamat rumah, saya tinggal di Desa Pekacangan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Tapi sekarang saya berdomisili di LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Purworejo, Lausan Gang 5, RT 1 RW 14, Purworejo. Nah, oke. Terus yang pertama nih, apa sih motivasi dari Mbak Lisa untuk mengikuti PPKMB pada tahun ini? Motivasi untuk ikut PPKKMB, karena PPKKMB itu merupakan program pengenalan kampus, jadi saya sangat bersemangat karena setelah PPKKMB saya akan mengenal lebih jauh tentang Universitas Muhammadiyah Purworejo. Selain itu juga PPKKMB itu merupakan program wajib, agar salah satu syarat agar bisa mengikuti skripsi. Terus yang kedua nih, mungkin apa ya sih yang dipersiapkan dari Mbak Lisa sendiri untuk menjalani PPKMB pada tahun ini? Oke, jadi untuk PPKKMB tahun ini karena alat-alatnya seperti persiapan untuk bajunya, kemudian ada aksesoris yang lain itu cukup banyak, jadi saya mempersiapkan banyak barang-barang seperti itu. Kemudian selain itu juga menyiapkan fisik juga, karena PPKKMB kan dari pagi sampai sore, jadi pasti capek, lelah, jadi harus istirahat yang cukup, kemudian minum air putih dan makan yang cukup juga. Oke, kemudian apa sih harapan dari Mbak Lisa setelah mengikuti kegiatan PPKKMB ini? Oke. Harapannya setelah mengikuti PPKKMB saya lebih mengenal kehidupan kampus, kemudian juga kan ada kampus tour, jadi saya tahu bagian ini itu untuk program studi apa, kemudian kelasnya itu di sebelah mana saja. Selain itu juga tadi dikenalkan tentang UKM-UKM dan organisasi yang lain yang ada di UMP. Jadi saya tahu lebih banyak tentang kampus saya. Oke, untuk kalau Mbak Lisa sendiri itu berada di kelompok berapa kalau saya boleh tahu ya? Saya di kelompok 28. Oh, 28. Kalau sejumlah anaknya di dalam kelompok itu ada berapa? Ada 20. Oke, 20. Tentunya kan di dalam PPKKMB itu kan Mbak Lisa juga mengenal teman-teman yang lain ya? Pasti. Nah, mungkin ada nggak sih dari salah satu teman dari kelompok Mbak Lisa sendiri yang menurut Mbak Lisa itu sangat mungkin dari sangat excited sekali atau ekstrovert sekali. Nah, mungkin ada nggak sih, mungkin bisa di-spill sedikit? Kalau untuk itu ya, kalau awal-awal itu ya karena masih malu-malu, jadi ya awal-awal tuh belum itu terlalu kenal, masih ngomongnya sedikit-sedikit. Tapi semakin kesini, apalagi tadi itu hari terakhir, jadi lebih akrab. Kalau untuk yang ekstrovert itu ya sepertinya sama semuanya excited, semuanya semangat mengikuti PPKKMB dengan baik. Meskipun capek ya tetap dijalani sampai selesai. Alhamdulillah juga nggak ada yang pingsan atau pusing atau sakit gitu. Itu mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya dari saya. Mungkin jadi yang menjadi pengalaman yang paling berkesan di dalam PPKKMB ini? Pengalaman yang paling berkesan itu ya, yang paling utama itu tadi tentang teman. Jadi teman pertama di kampus saya itu adalah teman-teman di kelompok PPKKMB, karena kalau teman-teman di prodi kan atau di kelas belum dibentuk, belum tahu, jadi lebih dekat itu ke teman-teman yang di PPKKMB. Kemudian jadi bisa kenalan, cerita-cerita dulu sekolahnya di mana, alamatnya di mana, terus kenapa sih milih di UMP, jadi kita sharing-sharing banyak hal. Terus itu juga cerita gimana rencana kedepannya, mau ikut UKM apa gitu. Nanti menambah relasi ya, dari menambah Mbak Lisa relasi. sendiri. Oke, mungkin cukup sekian saja ya Mbak Lisa. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya. Saya Ibad Faizal Fitri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.